Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para siswa-siswa SMK Negeri Ngasem tahun ajaran baru, siswa-siswa baru yang saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini saya membuat kita bisa bersama-sama dalam suasana yang baru menjadi salah satu anggota dari keluarga besar SMK Negeri Ngasem. Semoga nanti kalian kerasan di SMK Negeri Ngasem ini, dan saya harapkan dan kita berdoa semoga nanti kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa keberkahan di dalam hidup kita, bisa memberikan keberkahan bagi orang tua kita, pada masyarakat kita dan semuanya. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Sebelum saya sampaikan satu makalah tentang MPLS, lebih dulu perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Saya diberi beban mengajar pendidikan agama Islam bersama Bapak Muhari, bersama Ibu Intihaul Husniyah, bersama yang lain, mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Barangkali nanti kalau suasana sudah memungkinkan, kita bisa bertatap muka untuk pelajaran pendidikan agama Islam yang lebih baik. Namun pada masa pembelajaran harus dilakukan di rumah masing-masing ini, ya beginilah, kita manfaatkan seada-adanya, semampu-mampunya. Kemudian rumah saya dengan sekolah ini paling dekat, berada di utara SMK Negeri Ngasem. Kalau kamu jalan ke utara, yang rumahnya dari arah utara sekolahan, kamu melewati rumah saya di Pondok Pesantren Asy-Syakur, itu Pondok Pesantren Asy-Syakur 3. Barangkali ada siswa-siswa baru yang ingin memperdalam ilmu agama, silahkan bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang sudah berada di pondok, sebab Allah itu menghendaki orang menjadi baik, atau Allah menginginkan orang menjadi baik, itu adalah salah satunya, atau salah satu tanda-tandanya adalah orang yang memperdalam ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan, diharapkan oleh Allah untuk menjadi baik, maka Allah memberikan kepahaman di dalam agama. Nah, memahami agama ini harus secara komprehensif, secara keseluruhan.
Hanya di samping kamu belajar ilmu-ilmu ilmu-ilmu keahlian, ilmu-ilmu keterampilan, salah satu hal yang paling penting kita adalah mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena kita beragama ini adalah satu kewajiban kita di dunia yang berlangsung sampai ke hari kiamat kelak. Jadi silahkan teman-teman yang ingin memperdalam ilmu agama, ingin menambah kebaikan, menambah teman, menambah guru, menambah saudara, silahkan berada di Pondok Pesantren Asy-Syakur bersama saya, bersama-sama mengaji, bersama-sama kita memperdalam ilmu agama. Itulah teman-teman, rumah saya berada di situ. Silahkan datang. Jangan khawatir biayanya mahal, tidak perlu khawatir. Sedikit, insya Allah untuk orang-orang tua yang tidak mampu pun insya Allah cukup, asal kita ada kemauan. Teman-teman siswa baru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu makalah tentang pentingnya kita itu mencari ilmu. Jadi yang wajib bagi kita itu adalah mencari ilmu. Tidak wajib untuk menjadi pandai, tidak wajib untuk menjadi alim, menjadi hebat, tidak. Tapi yang wajib kita adalah mencari ilmu. Dan kalau orang sudah mau melaksanakan kewajiban mencari ilmu, maka Allah nanti yang akan mengangkat derajat kita. Apakah itu nanti kita itu menjadi orang yang alim, ataukah kita itu menjadi orang yang oleh Allah itu diberi apapun oleh Allah, nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang oleh Allah diberi ilmu. Nah, untuk kita bisa diberi oleh ilmu oleh Allah itu kita harus mencari. Jadi tidak ujuk-ujuk Allah memberikan ilmu, tapi kita harus mencari. Dan mumpung kalian itu usianya masih muda, itu gunakanlah sebaik-baiknya untuk menambah ilmu pengetahuan. Belum saatnya kamu mencari harta benda, mencari uang sebanyak-banyaknya, belum saatnya. Tapi kamu yang paling penting saat ini adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Apa yang kamu ingini? Apa itu mencari ilmu? Semua ilmu, baik ilmu keterampilan, ilmu keduniaan, mau terutama juga adalah ilmu agama. Jadi al-ilmu. Dalam kitab Jami'us Shaghir, kitab Jami'us Shaghir itu kumpulan kitab hadis yang kalau kita mempelajari di situ kita akan menemukan satu keasikan seperti urutan di dalam huruf abjad. Jadi dalam kitab Jami'us Shaghir itu nanti kita akan menemukan sabda-sabda Nabi yang dimulai pertama mungkin dengan hamzah, alif, kemudian setelah itu ba, ta, sa, dan seterusnya. Itu ada ulama yang telaten mengumpulkan hadis semacam itu. Itu kita ketemukan di kitab Jami'us Shaghir. Ini adanya di pondok yang sudah besar, kalau di pondok-pondok yang kecil belum ada. Dalam Jami'us Shaghir itu disampaikan begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Wa man 'allama ilman atammahu Allahu lahu ajrahu. Wa man ta'allama fa'amila 'allamahu Allahu ma lam ya'lam. Di dalam hadis ini Nabi mendawuhkan, menyabdakan kepada kita tentang esensi daripada ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah merupakan al-ilmu hayatul Islam. Ilmu itu adalah kehidupan agama Islam. Jadi agama Islam ini akan hidup dengan ilmu. Kalau kita sekarang melihat fenomena ada pembela Islam. Membela Islam itu bagaimana? Ya, membela Islam itu dengan mempelajari ilmunya agama Islam. Kalau kita belajar tentang agama Islam, belajar tentang ilmu-ilmu agama, maka kita sudah otomatis itu membela agama Islam. Al-ilmu hayatul Islam. Ilmu adalah kehidupan agama Islam. Wa imadul iman, dan tiangnya iman. Jadi iman itu bisa kokoh kalau kita punya ilmu. Ilmu itu fluktuatif. Kadang naik menjadi tinggi, kadang juga menurun. Ini fluktuatif menurut suasana dari diri kita masing-masing. Nah, kalau kita punya ilmu, maka ilmu kita itu menjadi tiangnya, yang penyangga daripada keimanan itu sendiri. Sebab kita tahu bahwa iman itu harus kita pertahankan di dunia sampai kita di akhirat. Ketika kita hidup sampai kita meninggal, sampai kita berada di akhirat, kita harus mempertahankan keimanan. Maka sebagai penyangga keimanan, agar iman kita kuat, itu harus didukung dengan ilmu. Kita bisa beriman dengan baik, dengan benar, ya kalau kita punya ilmu. Kita beriman kepada Allah, kita berusaha mengenal Allah, ya harus dengan ilmu. Kalau tidak, ya malah justru bahaya. Nanti akan dipleset-plesetkan oleh setan. Ya harus dengan ilmu. Jadi wa imadul iman tadi merupakan penyangga daripada iman. Iman yang benar harus dengan mempelajari ilmunya. Dan ini satu hal yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita meyakini apa yang semestinya harus kita yakini awalnya, terus kelanjutannya sampai pada puncaknya kita mempelajari, mengetahui tentang keimanan itu bagaimana. Sebagaimana kita harus mengetahui tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. 20. Begitu juga dalam sifat yang mustahil bagi Allah. Kebalikan daripada wujud ada, berarti kebalikannya adalah Adam, bukan Adam tapi Adam. Adam itu artinya tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Sebab apa? Sebab kita ada.
Lah kita ada kok. Allah tidak ada, tidak mungkin. Sebab Allah itu yang mengadakan kita. Nah, wujudnya Allah itu apa? Wujudul alam, wujudul alam. Nah, kita ini adalah alam. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Mana mungkin Allah tidak punya sifat wujud, punya sifat wujud. Kemudian qidam, Allah punya sifat qidam, dahulu. Tidak mungkin Allah itu ada belakangan, tidak mungkin. Dia mesti dahulu. Karena Allah yang menciptakan kita. Ibaratnya ada mobil, mana mungkin pencipta mobil datang belakangan daripada mobilnya, tidak mungkin. Ya harus ada penciptanya baru ada mobilnya. Kursi, meja diciptakan oleh tukang kayu. Berarti tukang kayu itu ada dulu baru ada meja kursinya. Nah, kita ini makhluk ciptaan Allah. Ya tidak mungkin Allah tidak dahulu. Baqa tetap. Mukhalafatu lil hawadisi berbeda dengan semua makhluk. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Jadi kalau sesuatu, lah makhluk itu apa? Makhluk itu sesuatu yang tercipta. Yang tercipta atau yang diciptakan. Kalau Allah itu Al-Khaliq yang maha menciptakan. Mukhalafatu lil khawadisi. Makanya yang menciptakan tentu tidak sama dengan yang diciptakan. Kalau yang diciptakan kita ini mesti rusak. Mesti hilang. Mesti apa? Rusak. Sebab bagaimana alam ini juga rusak. Alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadisun. Alam itu sesuatu yang baru, yang berubah. Sesuatu yang berubah itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu mesti rusak. Tidak ada sesuatu baru terus seterusnya tidak rusak, tidak mungkin. Mukhalafatu lil hawadis. Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri, tidak membutuhkan bantuan kepada siapapun. Ihtiyaju qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah. Allah punya sifat keesaan, kesendirian, wahdaniyah, satu. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menduainya atau menigainya, tidak mungkin. Allah itu punya sifat wahdaniyah, sendirian. Qudrat, sifat mampu. Allah punya sifat mampu. Qudrat, iradat, Allah punya sifat berkehendak. Ada, kalau kita ini kadang-kadang diliputi satu keinginan, tapi tidak, kadang ada tidak kekuasaan, qudrat. Lah, kalau kita punya keinginan, kemudian keinginan itu ternyata juga berasal dari Allah. Kita punya keinginan dan punya kemampuan. Keinginan kita dari Allah, kemampuan kita juga dari Allah. Kita yakin la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kita menghindarkan diri dari maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat illa billahil aliyil azim, kecuali atas semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa billahil alim. Qudrat, iradat, ilmu. Allah punya sifat ilmu. Nah, ilmu inilah yang kemudian, sifat ilmu Allah ini yang kemudian diberikan kepada manusia. Ilmu. Kalau kita punya ilmu, maka kita bisa lebih dekat mengenal kepada Allah. Lebih dekat mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu. Hayat.
Allah punya sifat hidup dan kehidupan Allah, dan hidupnya Allah tidak mengenal mati. Kalau manusia atau makhluk hidup ini mesti mati. Setiap makhluk yang hidup mesti mati. Baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, yang makhluk hidup yang tidak kelihatan, itu setiap yang hidup mesti mati. Tapi sifat hayatnya Allah itu abadi, tidak mati. Ilmu hayat sama. Allah maha mendengar, punya sifat mendengar. Basor, melihat. Allah melihat segala sesuatu. Kalau kita melihat ini karena ada bantuan cahaya. Kalau mata kita ini tidak ada bantuan cahaya, maka kita tidak bisa melihat. Tapi Allah melihat tanpa butuh pada cahaya, tanpa butuh pada mata. Kalau kita melihat butuh mata, mata butuh cahaya. Ini berbedanya. Ada makhluk hidup di dunia ini yang ketika gelap justru bisa melihat. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang ilmu-ilmu aqaid atau ilmu tentang keimanan. Kemarin tadi kita sudah sampai kepada sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga harus mengetahui tentang sifat mustahil bagi Allah. Kita juga harus mengetahui sifat-sifat wajib bagi para rasul. Sifat wajib bagi para rasul itu ada 4, kita tahu. Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Begitupun sifat mustahilnya atau kebalikannya daripada sifat wajib itu juga ada 4. Kadzib, khianah, kemudian kitman, baladah. Jadi Rasul itu tidak mungkin punya tabiat yang pembohong, tidak mungkin punya tabiat yang tidak bisa dipercaya, tidak mungkin punya tabiat yang menyimpankan sesuatu yang wajib disampaikan dari Allah. Juga tidak mungkin Rasul itu punya tabiat baladah ataupun bodoh sekali. Ini kemudian juga tentang sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi para Rasul. Ini lengkap hal-hal yang awal yang harus kita ketahui. Itu ada 50 aqaid atau yang dikenal dengan aqaid syekh. Lanjut. Kemudian ilmu yang tak kalah penting untuk dipelajari adalah ilmu akhlak. Ilmu tentang budi pekerti yang membuat ataupun yang menciptakan satu karakter bagi kita. Terutama anak-anak muda semacam kamu ini perlu untuk belajar lagi tentang ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu bisa dipelajari ilmunya dan bisa kita lihat atau kita contoh perilakunya. Jadi akhlak itu mempelajari akhlak itu ada 2. Ada mempelajari ilmunya, bagaimana tentang sikap-sikap atau akhlak yang baik, dan juga ada mempelajari mencontoh tentang praktek atau perilaku dari ilmu itu sendiri. Nah, untuk lebih mudah mempelajari akhlak atau mencontoh akhlak, maka kita
sebisa mungkin mencari teladan orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang baik. Taruhlah misalnya kalau di lingkungan tertentu itu ada seorang tokoh ataupun seorang pemimpin masyarakat. Kita lihat bagaimana caranya beliau melakukan kesabaran, bagaimana beliau melakukan ketelatenan, istiqomahan di dalam beribadah dan lain sebagainya. Makanya seorang itu akan mencontoh, dia lebih mudah mencontoh orang-orang yang kita jadikan panutan. Makanya kamu harus mencari panutan yang baik. Jangan hanya kita asik sibuk dengan kesenangan kita untuk mencari hal-hal yang menyenangkan di lingkungan kita saja. Misalnya kita hanya sibuk dengan HP, misalnya hanya sibuk dengan jalan-jalan pakai sepeda motor, kita sibuk dengan komunitas kita yang belum tentu bisa memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan kita. Karena akhlak ini adalah sangat berperan penting sekali di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, baik kehidupan masa sekarang maupun kehidupan masa yang akan datang. Ini penting sekali. Anak-anakku, siswa baru, perlu diketahui bahwa alhamdulillah kakak-kakak kamu yang sekolah di SMK Negeri Ngasem ini terkenal dengan perilaku yang beradab yang baik. Ketika dia sudah berkecimpung di dunia industri atau ketika dia magang pun, anak-anak dari sini ini terkenal dengan budi pekerti yang baik. Maka ini harus kita pertahankan. Ini semua adalah merupakan di samping teladan juga adalah penekanan kita untuk berbuat baik. Kita sekolah ini masih berada di lingkungan perkampungan, tidak berada di lingkungan perkotaan, di mana lingkungan perkampungan ini kalau kita bisa memanfaatkan maka akan mendapatkan lingkungan yang baik, tidak seperti di perkotaan. Jadi ilmu tentang akhlak ini juga harus kita pelajari sungguh-sungguh. Begitupun kita mencontoh atau mendekatkan diri kepada orang-orang yang baik. Jangan hanya mencari teman yang untuk gagah-gagahan saja, untuk kesenang-senangan saja, tapi juga kita perlu memikirkan bagaimana agar teman itu bisa mempengaruhi kita untuk menjadi baik. Ini penting. Ini penting. Jadi kalau dalam kitab Al-Ala disebutkan bahwa janganlah kamu tanya siapa, fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Janganlah kamu tanya tentang seseorang itu siapa, tapi lihatlah siapakah temannya. Jadi kita ini akan dinilai oleh orang menjadi baik manakala lingkungan kita itu baik.
kita akan dinilai sebagai orang yang tidak baik ketika kita lihat orang lain melihat bahwa lingkungan kita, teman-teman kita adalah teman-teman yang tidak baik. Ketika kita melakukan satu perbuatan yang baik, maka orang akan melihat lingkungan kita, oh dia adalah lingkungannya baik, teman-temannya baik. Kalau lingkungannya tidak baik, maka kemungkinan besar ketika kita melakukan satu kesalahan juga akan dilihat lingkungan kita baik atau tidak baik. Makanya perlu kita untuk mencari teman, mencari kawan yang baik, jangan hanya asal mencari teman saja.